minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami tertutup, bal la'anahumullahu bi kufrihim, tidak, bahkan Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Wa qalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ayat ini masih menjelaskan tentang perangai orang-orang Yahudi yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa fariqam kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka suka mendustakan para nabi dan sebagian mereka suka membunuh. Kemudian mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Kalimat gulfun, tertutup, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kalimat gulfun itu artinya hati yang tidak akan menerima kebenaran. Jadi hati yang susah menerima kebenaran dalam bahasa Arab itu disebut gulfun. Dan hati-hati orang kafir memang gulfun, terutama hati-hati orang-orang Yahudi yang susah menerima kebenaran. Padahal kalau kita lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi terdahulu itu luar biasa. Bagaimana tidak banyaknya diutus para nabi dan rasul, yang jumlah para nabi dan rasul itu bukan sedikit, bukan ratusan, bahkan sampai ribuan diutus kepada Bani Israel. Tetapi nabi sebanyak itu, rasul sebanyak itu diutus kepada orang-orang Bani Israel, khususnya Yahudi, justru didustakan, bahkan sebagiannya dibunuh. Makanya mereka mengatakan qulubuna ghulfun, hati-hati kami tertutup. Arti tertutup itu susah menerima kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bal la'anahumullahu bi kufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan kekufuran. Artinya tertutup hati mereka itu bukan dari awal, tetapi karena ada sebab tertutupnya itu karena mereka kufur. Seperti Allah mengatakan falamma zagu azagallah, ketika mereka berpaling Allah palingkan, nuwallihim ma tawalla, kami palingkan sesuai keinginan mereka berpaling. Artinya tertutupnya hati mereka itu bukan tidak ada sebab, ya sebabnya itu karena kekufuran mereka. Makanya Allah tutup hati mereka, bukan hanya ditutup tetapi dilaknat juga. Dan arti laknat itu artinya menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan faqalilan ma yu'minun. Kalimat qalilan ma yu'minun ada tiga makna yang disebutkan ahli tafsir. Makna yang pertama, faqalilan ma yu'minun, artinya mereka tidak akan beriman selamanya. Makna yang kedua, faqalilan ma yu'minun, artinya sebagian kecil dari mereka beriman, sebagian besar kufur. Makna yang ketiga, faqalilan ma yu'minun, artinya sedikit yang diimani tapi banyak yang dikufuri. Jadi ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, sebelumnya kan mereka sudah tahu tentang maklumat akan datangnya Nabi akhir zaman. Tetapi karena mereka kufur, tidak mau beriman, maka hati mereka ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan faqalilan ma yu'minun, artinya selamanya mereka tidak akan beriman. Ada yang mengatakan sedikit di antara mereka yang beriman, ada yang mengatakan sedikit di antara mereka yang beriman kepada syariat Nabi dan kebanyakan kufur. Ini makna faqalilan ma yu'min. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat 89-nya, walamma ja'ahum kitabun min indillahi, maka tatkala datang kepada mereka kitabun, maksudnya Al-Quran, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahu, yang keberadaan Al-Quran itu membenarkan keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bi, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Fala'natullahi, maka laknat Allah alal kafirin, terhadap orang-orang kafir.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang buruknya akhlak orang-orang Yahudi Madinah. Sering saya jelaskan kepada ibu-ibu, orang-orang Yahudi Madinah itu, kenapa mereka sampai tinggal di Madinah? Tentu ada sebabnya. Karena Madinah itu bukan negeri maju. Maksudnya Yathrib tempo dulu itu bukan negeri yang menguntungkan secara ekonomi. Lain dengan Yaman kala itu memang negeri subur, ataupun Syam negeri perdagangan. Tapi Madinah tempo dulu atau disebut dengan Yathrib itu tidak dua-duanya. Bukan negeri subur, bukan pula pusat perekonomian. Hanya berupa lembah, perbukitan dan padang pasir. Artinya secara kenyamanan hidup itu jauh dari layak. Maksudnya zaman dulu, jangan dilihat zaman sekarang. Sementara orang-orang Yahudi itu kan mereka cenderung kepada dunia lebih besar dibandingkan kepada akhirat. Harusnya mereka memilih tinggal di Syam ataupun mereka ke Yaman. Kenapa pula harus tinggal di Yathrib? Rupanya karena menurut prediksi padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, para pendeta mereka, bahwa Madinah itu atau disebut dengan Yathrib tempo dulu itu sudah akan diramalkan bahwa akan datang dan muncul seorang nabi akhir zaman. Sebab itulah banyak orang-orang Yahudi ketika kekalahan mereka di Romawi oleh tentara Persia, banyak di antara mereka yang kemudian hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum peristiwa kekalahan Romawi dari Persia, jauh-jauh sebelum itu juga sudah banyak berdatangan orang-orang Yahudi itu ke Yathrib. Karena ada keyakinan di sini tempat hijrahnya Nabi. Dan mereka berkeyakinan bahwa Nabi yang akan diutus itu dari kalangan mereka. Karena sudah terbiasa masalahnya. Nabi-Nabi yang diutus itu dari kalangan Bani Israel. Sejak dari Yakub sampai Isa bin Maryam. Ribuan ratusan para Nabi itu diutus dari Bani Israel. Karena Nabi yang di luar Bani Israel yang keturunan Ibrahim itu cuma satu, Nabi SAW kan. Sementara yang dari turunan Yakub itu kan ribuan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan nabi-nabi Bani Israel masalahnya. Jadi ketika mereka sudah lama tinggal di kota Madinah, sudah di kota Yathrib, sudah generasi ke generasi, tentu yang nenek moyang yang pertama datang sudah nggak ada gitu ya. Datang generasi kedua, datang generasi ketiga, keempat, kelima, sampai ke generasi di zaman Nabi. Tetapi yang namanya kisah tentang kemunculan Nabi itu tetap terekam karena nenek moyang mereka menceritakan ke anak cucunya. Diperkuat dengan ciri-ciri yang ada dalam kitab Taurat yang mereka miliki, sehingga mereka bertahan di situ. Sampai akhirnya berkembang dan menjadi mayoritas. Di situ ada kabilah Bani Quraidah, di situ ada kabilah Bani Nadir, di situ ada kabilah Bani Unaiqah dan kabilah-kabilah kecil Yahudi. Terus menanti akan kedatangan Nabi. Bahkan gara-gara ini mereka selalu bersitegang dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di sini maksudnya orang-orang Khazraj dan Aus yang belakangan akan menjadi Ansar, tapi masih kufur kala itu, masih menyembah berhala. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau mereka perang melawan Khazraj dan Aus, terkadang mereka menang, terkadang mereka kalah. Yang namanya peperangan kan itu, kadang menang, kadang kalah. Kalau mereka di posisi kalah, maka mereka akan mengancam. Awas saja, kalau Nabi kita sudah muncul, habis kalian. Itu bahasa ancamannya orang Yahudi. Terus seperti itu. Jadi
bahasa orang-orang Yahudi kepada Khazraj dan Aus itu seolah-olah menolong syariat yang akan datang, kemunculan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini perhatikan, falam walam maja'ahum kitabun, dan setelah sampai kepada mereka Al-Quran, ketika betul-betul Nabi yang mereka tunggu itu hadir, hijrah dari Mekah ke Madinah, betul-betul ada ciri-cirinya persis seperti yang diajarkan dalam Taurat mereka, dan itu juga diakui. Salah satunya ketika kita bercerita ayahanda Safiyah bintu Huyai, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri daripada seorang Yahudi namanya Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai itu kan ayahnya namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini pembesar Yahudi Bani Nadir. Jadi suatu ketika mendengar kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, maka Huyai ibn Akhtab ini mengajak saudaranya Abu Yasir, ayo kita lihat betul nggak tuh orang yang ngaku Nabi itu ciri-cirinya seperti yang kita dengar dari nenek moyang kami dan yang tercatat dalam kitab-kitab kita. Karena Huyai ibn Akhtab dan juga Abu Yasir ini pakar Taurat masalahnya, jadi paham terhadap ciri-ciri Nabi yang akan muncul. Bergeraklah Huyai ibn Akhtab dan saudaranya Abu Yasir. Ketika kemudian betul-betul berjumpa dengan Rasul, kemudian melihat tanda kenabian yang ada di punggung Rasul, semacam tanda yang setiap Nabi punya tanda di situ. Ya, jadi ada warna putih di antara pundak Rasul dan ada beberapa helai bulu di situ. Artinya bahwa setiap Nabi itu punya tanda seperti itu. Kemudian ditanya lagi, jadi setelah dia tahu ada tanda kenabian, mereka bertanya kepada sahabat-sahabat Rasul tentang kehidupan Nabi. Karena kan kehidupan Nabi itu diceritakan dalam Taurat, dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana dia terlahir yatim, kemudian disusui, kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, disusui kakeknya, kemudian ke pamannya, dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya Huyai ibn Akhtab ini menganggap jangan-jangan dia huwa gitu ya, apakah dia itu Nabi gitu ya. Kata Abu Yasir, ya memang ciri-cirinya persis seperti itu. Tapi karena hasadnya orang-orang Yahudi itu, maka Huyai ibn Akhtab tiba-tiba mengumumkan permusuhan. Mengumumkan permusuhan, bukannya beriman, malah mengumumkan permusuhan, bahwa dia akan memerangi orang tersebut selama dia masih hidup, katanya. Lah, Huyai ibn Akhtab ini punya anak namanya Safiyah. Safiyah ini mendengarkan apa yang dibincangkan ayahnya dengan pamannya Abu Yasir, tentang bahwa yang ditemui itu memang seorang nabi sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapati dari moyang mereka. Karena kan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi yang akan diutus itu lebih mengenal dibandingkan anak-anak mereka, karena sering diceritakan masalahnya oleh buyut-buyut mereka itu. Jadi Safiyah mendengar. Nah, suatu ketika Safiyah ini bermimpi, dalam mimpinya dia sedang terbaring, kemudian jatuh matahari di pangkuannya. Setelah itu dia ceritakan kepada ayahnya Huyai ibn Akhtab mimpinya itu. Ayahnya tahu bahwa mimpi itu adalah mimpi di mana anaknya Safiyah itu akan menikah dengan seorang nabi. Sehingga ayahnya mengatakan, apakah engkau reda akan menikah dengan Raja Hijaz, maksudnya nabi? Ya, ditempelenglah Safiyah sampai berbekas tempelengannya itu. Lah, supaya mimpi itu tidak terjadi akhirnya oleh ayahnya, pada Safiyah itu masih 11 tahun, akhirnya dinikahkan dengan seorang Yahudi pembesar Bani Quraidah, supaya jangan jadi istri Nabi gitu ya. Karena tahu bahwa ayahnya itu Rasul itu Nabi gitu, dengan ciri-cirinya.
Tiba-tiba anaknya pula mimpi seperti itu. Maka biar nggak jadi kawin dengan Rasul, dikawinkan cepat dengan pembesar Bani Quraidah. Menikahlah Safiyah dengan pembesar Bani Quraidah. Lah ketika Safiyah kemudian tertawan dalam peperangan, ketika Nabi SAW menyerang Khaybar dan ayahnya sudah terbunuh lebih dahulu di perang Bani Quraidah, kemudian Safiyah menjadi tawanan. Maka Nabi SAW ketika itu didatangi oleh Dihyatul Kalbi dan mengatakan, ya Rasul, bolehkah saya mengambil satu tawanan untukku? Kata Rasul, ambil saja. Tiba-tiba Dihyah mengambil Safiyah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Dihyah mengambil Safiyah, kayaknya dia tidak pantas untuknya, karena orang besar harus untuk orang besar. Dia kan putri raja, ya harusnya untukmu wahai Rasul, jangan dikasih Dihyah. Akhirnya Nabi SAW pun mengambil Safiyah, kemudian memberikan tawaran, wahai Safiyah, kalau engkau ingin masuk Islam, maka aku siap menikahimu. Tapi kalau engkau di atas Yahudi, enggak masalah, aku akan kembalikan kepada kaum. Tapi Safiyah mengatakan, ya Rasul, sejak dulu aku ingin menikah dengan. Kemudian diceritakan soal mimpi tadi. Ya. Kemudian Rasul melihat ada bekas tamparan di pipinya. Rasul mengatakan, kenapa pipimu ini? Dia baru cerita. Sebenarnya aku bermimpi, aku ceritakan kepada ayahku, karena ayahku takut aku menikah denganmu, akhirnya dinikahkan dengan Yahudi, dan sebelumnya aku ditempeleng gara-gara aku menceritakan mimpi ini kepada yang lain. Nah, dari sini kita tahu bahwa kisah yang sedikit ini saja orang Yahudi kan sudah paham itu memang nabi gitu ya. Makanya di sini Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan setelah sampai kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang mereka yakini, musaddiqul lima ma'hum. Kalimat musaddiqul lima ma'hum ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu, kalau memang dia betul-betul nabi, atau setiap rasul kalau memang dia benar-benar rasul, pasti ajarannya akan membenarkan ajaran sebelumnya. Karena dari mulai Nuh sampai Nabi SAW, semua agama para nabi itu satu, Islam. Semua agama para nabi itu satu, agama Islam. Lihat perkataan Fir'aun ketika dia tenggelam, apa kata Fir'aun? Amantu bima amanat bihi banu Israel wa ana awwalul muslimin. Dan itu ya, aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel dan saya menjadi orang Islam. Itu angan-angan Fir'aun. Artinya bahwa agama Islam itu juga agama Nabi Musa. Kemudian perkataan Malakus Sabah, Ratu Balqis. Ratu Balqis ketika Nabi Sulaiman menyurati Ratu Balqis kan, ya, dia pun mengatakan perkataan wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku pun ingin masuk Islam bersama Sulaiman kan itu. Berarti agama Sulaiman itu Islam. Kemudian juga perkataan Yakub kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian meninggal di atas Islam. Jadi semua agama itu Islam sebenarnya. Makanya ketika para ulama mendefinisikan apa sih makna Islam itu, maka ulama membuat 3 definisi. Ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus, ada Islam secara lebih khusus. Adapun Islam secara umum adalah semua agama yang dibawa para nabi dan rasul. Adapun Islam secara khusus adalah agama yang dibawa Nabi SAW. Adapun Islam secara lebih khusus adalah yang ditanyakan Jibril kepada Rasul, apa itu Islam? Maka Jibril mengatakan, ya syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itulah Islam lebih khusus lagi. Ya, artinya
kalimat musaddiqul lima ma'ahum, bahwa semua ajaran itu pasti membenarkan ajaran sebelumnya, karena semua ajaran yang dibawa para nabi itu adalah ajaran Islam. Kemudian Allah mengatakan wa kanu min qablu, wa kanu, dan mereka orang-orang Yahudi itu min qablu, sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di sini? Khazraj dan Aus. Ya, jadi orang-orang kafir di sini maksudnya orang-orang Ansor sebelum masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka selalu menolong Nabi yang akan muncul dengan mengatakan kepada Khazraj dan Aus, awas saja kalau Nabi kami muncul, kami perangi kalian, di tempat bahasanya. Ya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tapi apa kenyataannya? Falamma ja'ahum, ketika betul-betul datang Nabi yang mereka bangga-banggakan sebelumnya, ma'arafu, apa yang mereka telah ketahui tentang kenabian yang akan muncul di akhir zaman, kafaru bih, tiba-tiba mereka kufur dengan Nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang kafir. Begitulah sombongnya orang-orang Yahudi kepada ajaran Nabi SAW. Justru orang-orang yang mereka anggap kafir, Khazraj dan Aus, mereka masih Islam. Ya kan, ketika sebagian pembesar mereka haji, kalau tidak salah di tahun ketiga sebelum hijrahnya Nabi, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi kan itu, ada sebagian pembesar Khazraj dan Aus itu haji. Kemudian mereka mendengar bahwa ada orang yang ngaku Nabi, sehingga mereka bergegas beriman kepada orang yang ngaku Nabi itu, karena maklumatnya sudah mereka ketahui dari orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian mereka pulang ke Madinah 2 tahun sebelum hijrah. Maka mereka kemudian melakukan pembaiatan Aqabah yang pertama. Kemudian 1 tahun sebelum hijrah, tahun ke-13, mereka melakukan pembaiatan yang kedua yang disebut dengan Bai'atul Aqabati Tsani. Baru Rasul hijrah ke Madinah. Artinya orang-orang ini justru masuk Islam yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi itu, kemudian menjadi Ansor. Karena Ansor itu kan terdiri dari 2 kabilah, Khazraj dan juga Aus. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadli ala ma yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sangat buruklah perbuatan mereka yang menjual diri-diri mereka, an yakfuru bima anzalallah, dengan mengingkari apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha min ibadihi, karena dengkinya mereka bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kalimat bi'sa, bi'sa itu lawan daripada ni'mah. Kalau ni'mar rajul fulan, sebaik-baik seseorang itu si fulan. Kalau ni'mah dalam bahasa Arab itu sifat yang penuh dengan pujian. Tapi kalau bi'sa itu kebalikan, sifat yang penuh dengan ejekan, itu disebut bi'sa. Jadi kalimat bi'sa itu sifat yang penuh dengan ejekan. Bi'sa mashtarau bihi, amat buruk sekali gitu, perangainya orang-orang Yahudi itu. Kenapa ishtarau bihi anfusahum? Karena mereka rela menjual diri mereka. An yakfuru, mereka kufur.
Sebelumnya Allah mengatakan bi'sa, setelahnya Allah mengatakan an yakfuru, artinya menggunakan fi'lul mudhari lagi. Fi'il mudhari itu sifatnya sekarang dan yang akan datang. Artinya kekufuran orang-orang Yahudi itu bukan hanya berlaku di zaman Nabi saja, tapi akan terus kufur sampai kiamat. Kalimat yakfur itu fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Sehingga kekufuran itu akan terus kufur dan terus kufur gitu maksudnya. Terhadap apa? Bima anzalallah, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan Allah itu banyak, bukan hanya Quran saja. Injil juga diturunkan Allah, Taurat juga diturunkan Allah. Artinya orang-orang ini dari sejak dulu mereka mengingkari Taurat, mengingkari Injil dan mengingkari Al-Quran. Itu maksudnya ya. Mengingkari Taurat buktinya mereka banyak membangkang terhadap syariat Musa kan. Berapa kali mereka membangkang terhadap syariat Musa, sampai Musa itu dibuatnya oleh mereka stres kan gitu ya, karena mereka kaum yang keras kepala. Kemudian juga membangkang syariat Isa, bahkan Isa pula mau dibunuh oleh mereka. Kalau tidak diangkat oleh Allah ke langit, tentu Isa akan dibunuh oleh mereka. Termasuk juga syariat Nabi SAW. Jadi mereka kufur itu bukan hanya kepada Quran saja, kepada Injil dan Taurat sebelumnya. Alasan kenapa mereka kufur bagian karena hasad, dengki. An yunazzilallahu min fadli, ketika Allah menurut mukjizat setelah diangkat cerita. Kalau irhasad terjadi sebelum diangkat cerita. Lah salah satu bentuk irhasat keanehan-keanehan adalah ketika kelahiran Rasul itu kan muncul bintang Ahmad di kota Madinah. Jadi orang-orang Yahudi mereka melihat bintang, dan bintang itu muncul ada di kota Madinah dan tidak diketahui kecuali orang Yahudi saja. Kalau orang lain tidak tahu, hanya orang Yahudi saja yang tahu. Jadi ketika muncul bintang itu, para besar Yahudi yang ada di kota Madinah rupanya wanita-wanita Yahudi mulailah itu sudah muncul masalahnya. Harusnya ada yang lahir malam ini. Ditunggu sampai tengah malam, tidak ada juga berita tentang kelahiran. Akhirnya kemudian mereka pun kemudian mengutus, coba ke Mekah. Lah sementara kan perjalanan Mekah ke Madinah itu kan mau 1 minggu juga menggunakan kuda gitu ya, bukan perjalanan yang dekat gitu. Diutuslah kemudian orang-orang Yahudi ke Mekah untuk memberikan informasi, ada enggak ketika kemunculan bintang Ahmad itu di Mekah ada orang atau seorang wanita yang lahir. Berangkatlah, kemudian ditanya-tanya, rupanya ada pas malam muncul bintang itu Aminah, ibunda Nabi SAW, melahirkan Rasulullah. Maka ketika kemudian mereka mendapatkan kabar bahwa di Mekah ada orang melahirkan, di malam muncul bintang Ahmad itu, cucunya Abdul Muttalib, putra daripada Aminah dan Abdullah. Maka bergegaslah orang Yahudi balik lagi ke Madinah, menceritakan ke padri-padri mereka bahwa di Mekah ada orang yang lahir. Disitulah kemudian menangislah para padri-padri Yahudi. Kemudian mereka mengatakan, sungguh hilang harapan kenabian Bani Israel. Mereka mengatakan sungguh hilang harapan kenabian Bani Israel. Artinya yang mereka harap-harap Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul itu dari turunan Yahudi, rupanya telah beralih kepada bangsa Arab. Jadi mereka itu tahu gitu ya. Orang-orang Yahudi dengan bukti adanya bintang Ahmad itu sebenarnya mereka kebenaran sudah sampai itu. Kalau memang nabi dari mereka, tentu malam itu lahir dari mereka. Kenapa kok tidak ada? Makanya kemudian mereka mengatakan sungguh telah mati harapan Bani Israel dan berpindah kepada bangsa Arab. Nah, dari itu sebenarnya kebenaran sudah sampai.
Makanya kemudian Allah mengatakan, bagian an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena hasadnya orang-orang Yahudi, di mana Allah menurunkan dari karunia-Nya kenabian itu kepada orang yang dikehendaki dari hambanya. Bukan yang dikehendaki Yahudi, tetapi yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya. Rupanya bangsa Arab pula yang dapat karunia kenabian itu. Tetapi karena hasadnya mereka pun kufur. Makanya Allah mengatakan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka menanggung kemurkaan di atas kemurkaan. Di sini Allah menyebut dua kata ghadab. Murka di atas murka, marah di atas